Akhirnya dia menjadi kota perdagangan jasa dengan mengandalkan sungainya. Nah, akhirnya dari sini kita melihat bahwa sungai dan perdagangan jasa tidak bisa dipisahkan dari Banjarmasin. Jadi di dalam buku ini intinya adalah kalau mau jadi wali kota itu harusnya seperti ini loh yang dilakukan. Ayo kita duduk bisa berdiskusi mengenai, kita bedah sedalam-dalamnya mengenai kota Banjarmasin ini agar kita bisa tahu bahwa kualitas mereka itu memang memiliki kemampuan untuk merubah Banjarmasin. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngopi Ngobrol Pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Kali ini kita berada di Ngopi spesial ekspedisi Banjarmasin. Kalau kita bicara ekspedisi, sebelumnya kita menggelar namanya ekspedisi Batang Banyu, menyusuri Banjarmasin dari Sungai Martapura, kemudian lanjut ke Marabahan, Margasari, dan finish di hulu Sungai Selatan di Nagara. Nah, ada banyak cerita, ada banyak hal yang melatar belakangi kenapa ekspedisi Batang Banyu itu dilakukan. Kemudian turunan dari ekspedisi Batang Banyu, kita bicara tentang bagaimana kota Banjarmasin. Karena kalau kita bicara ekspedisi Batang Banyu yang diawali dengan Banjarmasin, tentu kita menjadi penting untuk melihat Banjarmasin hari ini itu seperti apa di tengah dinamika pembangunan yang terjadi. Ada berbagai persoalan yang dihadapi kota Banjarmasin, terlebih ketika ibu kota provinsi IKP itu tidak lagi di kota Banjarmasin. Maka tentu ada banyak hal problematik yang dihadapi kota Banjarmasin, mulai dari soal penataan parkir, soal perdagangan dan jasa, kawasan Ujung Murung sebagai kawasan niaga, soal Banjarmasin yang selalu terancam dengan banjir dan calapnya misalnya. Belum lagi persoalan Banjarmasin dalam tata kelola APBD yang di hari-hari sekarang kembali banyak mendapat sorotan publik soal seberapa tepat sesungguhnya penggunaan APBD di kota Banjarmasin sebagai ruang fiskal yang harusnya betul-betul melihat prinsip efektivitas dan efisiensi ketika belanja APBD. Kali ini kita agak menarik, kita akan spesifik bicara tentang ekspedisi Banjarmasin. Karena kalau kita bicara problem Banjarmasin jauh sebelumnya, misalnya ada sebuah buku yang ditulis yang judulnya Jika Aku Jadi Walinya Kota Banjarmasin, yang aku dan nya itu berada dalam kurung. Nah, kali ini kita bersama dengan penulis buku itu, ada Bang Dr. Subhan Syarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini agak panjang karena ini menjadi pembuka kita untuk ekspedisi Banjarmasin. Oh, yang lanjutan dari ekspedisi Batang Banyu. Ya. Nah, kita kan sudah 2 kali menyelusuri tuh kota Banjarmasin itu kan. Jadi setelah ekspedisi Batang Banyu, Bang Subhan bersama tim kan melakukan kegiatan melihat Banjarmasin itu seperti apa. Karena tentu kan tidak lucu kita jauh-jauh misalnya menyusuri sungai sampai ke hulu Sungai Selatan, Banjarmasinnya bagaimana kan juga menjadi penting untuk kita semua. Bang, tapi sebelum kita bicara soal berbagai problem Banjarmasin itu, kita ingin, ini kan ada hal menarik nih. Jauh sebelumnya ketika hari ini orang bicara tentang kota Banjarmasin, Bang Subhan kan menulis buku. Judulnya kan Jika Aku. Nah, akunya kan dalam kurung. Jadi walinya dalam kurung lagi kan, kota. Nah, gagasan sederhana menata Banjarmasin memasuki abad ke-6. Bang, sesungguhnya sebelum ke tujuan ya, judul dulu. Ini judul ini kan menjadi apa? Tafsirnya kan liar nih. Dan kenapa harus menggunakan tanda kurung? Seolah-olah tidak langsung menukik satu tujuan. Jadi seperti ini sebenarnya kan, kalau misalnya kita menulis itu judulnya Jika Aku Jadi Wali Kota, tanpa ada tanda kurung itu artinya kan kita sebenarnya bermain di ranahnya politik. Jadi di ranahnya bahwa kita akan harus menjadi wali kota lah, seperti itulah tujuannya itu kan. Tapi kalau kita dalam kurung, bisa kita menjadi wali kota atau kita tidak menjadi wali kota. Tapi secara prinsip sebenarnya kita itu punya kewajiban untuk istilahnya itu memperhatikan dan menjaga, kemudian memahami mengenai persoalan kota. Jadi kita
harus terlibat di dalam persoalan menata kota Banjarmasin. Makanya di situ jadi kalau kita misalnya kita sambung berarti jika aku jadi walinya kota. Nah kalau walinya kota itu kan tidak mesti harus wali kota. Artinya bisa saja misalnya saya kebetulan kan paling suka mengamati. Nah, jadi pengamat kota lah, kadang disebut kritikus kota segala macam, banyak lah seperti itu. Nah, artinya peran saya itu sebenarnya ingin menyatakan bahwa bagian dari walinya kota itu adalah orang-orang yang memiliki kepedulian tentang kotanya, terkhusus kota Banjarmasin. Jadi misalnya Bang Rasidi suka mengamati masalah sampah segala macam. Maka Bang Rasidi itu sebenarnya tanpa sadar menjadi walinya kota di bidang sampah gitu kan, seperti itu. Begitu juga mungkin ada yang di bidang yang lainnya. Jadi secara prinsip sebenarnya ini bentuk kalau apa ya dalam bahasa sastra itu ini seperti ada yang mengandung sarkasme segala macam. Artinya untuk menyindir wali kota misalnya wali kota itu. Makanya kan multitafsir. Makanya multitafsir. Jadi kalau mau jadi wali kota itu harusnya seperti ini loh yang dilakukan. Nah, tapi kalau Anda tidak ingin menjadi wali kota, tugas Anda juga untuk menjadi seseorang yang peduli dengan kotanya. Langkah apa yang harus dilakukan ada di dalam buku ini harus kita lakukan. Bang, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Alasan tujuan Bang Subhan menulis buku ini apa? Ini buku ini kan cukup lama nih. Kalau kita bicara banjir kan baru-baru nih. Sekarang kan ramai nih misalnya. Terlebih ketika kita dihentakkan dengan Januari 2021 kan. Nah, tapi kalau menyimak buku ini, sesungguhnya tujuan Bang Subhan menulis buku itu apa sih? Jadi pertama kan seperti ini Bang Rasidi, kita itu kan dulu sering mengkritisi kota, mulai zaman misalnya Pak almarhum Sofian Arpan, bahkan sebelum Pak Ritonga pada saat kita SMA, kita juga banyak istilahnya tuh mempertanyakan tanda kutip kebijakan beliau ketika misalnya beliau mendandani di Ayani itu semuanya dikeruk. Dijadikan, kan dulu kan sungainya tuh banyak mapet tuh karena jembatan. Lalu dikeruklah oleh program Paritonga sehingga banyak jembatan-jembatan tuh dibongkar. Artinya kan merugikan publik. Nah kebetulan kami dulu tinggalnya di sepanjang Jalan Ayani. Kenalah rumah kita itu dikeruk juga itu kan tidak ada ganti rugi. Nah pada saat itulah kita merasa bahwa kayaknya nih program ini merugikan kita nih kan sebagai masyarakat yang tinggal di situ. Pada saat itu saya SMA masih itu. Kita tuh ada kesempatan waktu itu berkomunikasi dengan pihak tertentu. Kalau tidak salah, ingat saya pernah saya ketemu dengan Pak Ritonga tuh di rumahnya dulu pernah. Waktu kita masih kurang lebih ya baru-baru mungkin SMA atau apa tuh bertemulah dan mendengarlah konsep beliau itu tadi mengenai kenapa sih Jalan Ayani harus didandani. Oh ternyata pikiran beliau itu luar biasa bahwa beliau ingin menggambarkan kota seribu sungai itu melalui gerbang utamanya tuh di Jalan Ayani. Karena orang kalau mau ke Banjarmasin masuknya Banjar Ayani. Nah itulah, terbayanglah pada situ kita ini kalau misalnya orang berdagang di sungai lewat perahu dengan kanalisasi kiri kanan, itu kan luar biasa kan. Begitu orang masuk sudah ke Jalan Ayani gerbang kota itu, orang sudah merasakan nuansa kota seribu sungainya. Nah dari itulah sebenarnya kita sudah lakukan. Kemudian di zaman Pak Sopir Apan sampai dengan sekarang. Jadi profesi kita tuh banyak kawan-kawan tuh menyebut sebagai kritikus. Nah lalu dengan dasar itulah kita mengkritiki. Awalnya kan lewat lisan, kemudian tulisan. Lisan ini ternyata tidak banyak didengar orang juga. Tetap jalan aja program orang ini kan. Sampai dengan misalnya tulisan di berbagai media. Ujungnya terakhirnya itu di 2015 pada saat Pak Yudi mau bukan Pak Yudi kalau tidak salah Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin mau berakhir jabatannya. Nah, lalu kita berpikir, ini kayaknya tulisan-tulisan lama kita tulisan di sini kan mulai tahun 2008 itu sudah ada. Ada beberapa yang ada masih arsipnya kita bukukan lagi, kita tambah dengan judul baru Jika Aku Jadi Walinya Kota. Karena waktu itu kita mengambil momentum ini kan 2015 nih. Ini pemilihan wali kota sebenarnya. Kita buatlah buku ini. Awalnya kita sih pengen tuh jika aku jadi wali kota langsung. Cuma karena barengan dengan tahun politik, nanti dipikir orang kita pengen jadi wali kota. Dikira punya ambisi jadi wali kota. Lalu kita buatlah buku ini. Dan 2000 pada saat itu Pak Ibnu Sina di periode pertama dia terpilih. Buku ini sudah dalam proses siap diterbitkan. Nah begitu beliau terpilih,
buku ini terbit, kita serahkanlah buku ini ke beliau bahwa mungkin sebagai artinya sebagai kita sebagai masyarakat ya yang kebetulan intent mengamati Kota Banjarmasin berharap bahwa mungkin beliau punya waktu untuk bisa melihat buku ini dan melihat pikiran-pikiran yang ada di buku ini. Jadi seperti itu. Dan ternyata memang setelah kita amati sampai dengan di penghujung jabatan yang kedua kali beliau ini, ya kita sebagai warga Banjarmasin sebenarnya merasa bahwa banyak yang sebenarnya harusnya bisa beliau lakukan kalau beliau bisa lebih fokus ke arah yang menjadi problem utama atau menjadi potensi utama yang harusnya serius ditumbuh kembangkan di Kota Banjarmasin. Tapi sayangnya, ini karena saya ini profesinya pengkritik ya atau pengamat, sayangnya saya melihat bahwa itu tidak maksimal dilakukan beliau. Padahal harusnya bisa lebih daripada bisa. itu. Nah, misalnya seperti ini Bang Rasidi. 2000 kisaran 2010 kita itu pernah diwawancari TVRI di TVRI Banjarmasin mengenai persoalan banjir. Nah, kita sudah sampaikan, bayangkan 2000 kita mulai mengkritisi Kota Banjarmasin mulai tahun 2003 mengenai persoalan sungai, banjir, calap segala macam itu kita kritisi, kita tulis di media. Kemudian kita ulas, seringlah saya diundang waktu itu di TVRI karena dulu kan TVRI lah satu-satunya yang ini, yang apa TV televisi yang ini. Diundanglah kita di situ, diskusilah kita mengenai banjir, mengenai Kota Banjarmasin. Jadi problem sejak dulu kita sampaikan, hati-hati. Jadi jauh 10 tahun yang lalu udah bicara. Sudah ini. Jadi dan kejadiannya itu 2021 kan? Januari Jadi 2021. 10 tahun, lebih dari 10 tahun ke depan. Padahal kita 10 tahun yang lalu sudah meramalkan hati-hati loh, ini bisa terjadi. Bang, sebentar. Artinya kalau kemudian kecemasan 11 tahun yang lalu Bang Suban bicara tentang Banjarmasin ini ada ancaman banjir loh. Ya. Nah, kalau kemudian kita waspada, para stakeholder kemudian berpikir, menganggap itu sebagai sesuatu yang rasional, kemudian ada upaya untuk kemudian kira-kira nih, kalau kita bicara banjir, problemnya apa, kemudian kalaupun misalnya banjir, cara turun airnya cepat bagaimana, maka otomatis tidak akan seperti yang kemarin. Kita yakin bisa diatasi. Kemarin kan kita sampai berpuluh-puluh hari kan? Hampir 2 minggu kan? Hampir 2 minggu. Dan itu Bang Rasidi, sebelumnya itu saya diwawancarai juga setahun sebelum banjir. Kita diwawancarai waktu itu kalau tidak salah, wawancaranya di TVRI itu Ibu Dewi. Ibu Dewi berdiskusilah kita di situ. Lalu saya sampaikan, saya ingat sekali ada rekamannya tuh. Saya bilang paling khawatir dengan Banjarmasin. Tapi memang ramalan saya meleset. Saya menyampaikan Banjarmasin ini dalam kurun 5 tahun ke depan, 5-10 tahun, ini gawat di Banjarmasin, bisa kebanjiran. Bang, celakanya itu setahun kemudian sebenarnya. Yang menjadi dasar atau alasan kecemasan seorang Subhan Sarip itu apa? Ketika melihat, oh banjir akan jadi ancaman, itu dilihat dari apa? Jadi seperti ini kan kondisi geografisnya Banjarmasin ini, dia kan sejak awal di bawah permukaan air laut. Nah, kemudian dia mengandalkan untuk menstabilkan posisi kotanya akibat diserbu oleh pasang surut itu tadi. Jadi waktu tertentu muka air laut naik, memaksa muka sungai naik, kemudian hujan lebat segala macam, misalnya cuaca ekstrim, itu dia hanya mengandalkan drainase alamnya itu adalah sungai-sungai. Dan bahkan Belanda pun, walaupun sungai itu sudah ada, pada saat di zaman Belanda menambah dengan kanalisasi agar air itu cepat tersalurkan air. Jadi kan sungai di Kota Banjarmasin terus masuk kanalisasi, kemudian area resapan itu kan punya 3 fungsi dia sebenarnya. Fungsi pertama sebagai rumahnya air, fungsi kedua sebagai penyalur air, jalannya air, fungsi ketiga dia sebagai alur untuk angkutan barang jasa. Kalau rumahnya air, artinya kan ketika ada air melimpah, dia turun ke situ. Stop dulu, berhenti di situ. Kalau misalnya nanti air lautnya surut, ditariklah dia, dialirkan. Jadi sebenarnya itulah yang membuat Kota Banjarmasin bisa lebih aman dulunya. Nah, tapi perkembangan berikutnya kan ternyata sistem pembangunan kita itu uruk-urukan. Lalu Kota Banjarmasin yang dulunya rawa, banyak resapan air, berubah menjadi daratan. Kan kalau kita hitung berapa gunung sebenarnya yang sudah dipindah ke Banjarmasin ini. Gunung yang ada di Pelahari, gunung ada di Banjarbaru, dipindahlah ke Banjarmasin. Berubahlah Banjarmasin ini menjadi kota daratan. Jadi daratan sudah menjadi kota padat lah. Seperti Banjarbaru. Nah, problemnya alam dia bukan seperti itu. Tapi kan secara regulasi pemerintah kota nih, kalau kita bicara Kota Banjarmasin kan rasa-rasanya pernah membuat perda kan, Bang Subhan? Perda rumah panggung. Nah, setidaknya kan kalau itu kita baca. Itu sebelum ada perda rumah panggung kita ulas itu. Nah, buku ini kan sebelum muncul perda rumah panggung. Sekarang ada perda rumah panggung. Nah,
Perda rumah panggung sendiri kalau melihat Bang Subhan, implementasinya seperti apa? Yang jelas tidak diimplementasikan secara Sesuai dengan amanah. sesuai dengan amanahnya. Nah, buktinya kan orang masih muluk. Nah, bahkan kan waktu banjir 2021 kemarin ada satu individu masyarakat yang urukannya itu di lahan dia itu luar biasa. Dulu rawa. Dulu kan rawa di situ. Diuruklah setinggi-tingginya itu udah kurang loh Presiden. Mungkin kalau dari normal jalan itu mungkin sekitar 1 meter sampai 1,5 meter di atas jalan yang ada. Bayangkan luas lahannya itu mungkin kalau perhitungan kami sekilas melihat mungkin sekitar 3 sampai 4 hektar. Dan itu dilaksanakan pada saat kondisi sebelum banjir itu mungkin sekitar 2018, 2020 sampai itu dilaksanakan. Artinya dalam luasan itu berapa volume air yang harusnya bisa tertampung? Iya. Dan itu kita datang loh ke sana. Dan kita melihat bahwa ini salah satu kenapa di kawasan itu air lambat turun. Jadi itulah fakta yang kita dapatkan. Dan itu berulang sampai sekarang. Bang, kita kembali ke buku. Apa gagasan besar yang ada di dalam buku ini kalau kita intisarikan bicara tentang apa sesungguhnya Bang Banjarmasin itu? Apakah bicara tentang kemacetan lalu lintasnya, bicara tentang ancaman banjirnya kah? Atau kita bicara tentang kondisi Banjarmasin sebagai sebuah kota dagang dan jasa yang itu kan menjadi sebuah karakteristik yang berbeda. Nah, yang Bang Subhan ingin sampaikan, pesan utama dari buku itu ada di mananya? Jadi sebenarnya kita kan lama menggali ini kan kenapa jadi muncul buku ini kan belajar dulu melihat masa lalu Banjarmasin. Nah, lalu kita simpulkan sebenarnya dari perjalanan kita mengamati sejarah kota Banjarmasin, mulai zaman kerajaan dulu sampai penjajahan, kemudian kemerdekaan. Oh, ternyata Banjarmasin ini hanya punya 2 keunggulan kompetitifnya. Tergantung dengan sungai, tergantung dengan perdagangan jasa. 2 inilah yang menyebabkan Banjarmasin itu berhasil menjadi kota yang termaju loh di Kalimantan. Karena kan dia barometernya Kalimantan kan dulu di Banjarmasin. Iya. Bahkan ibu kota, kalau tidak salah ibu kota Kalimantan itu Banjarmasin. Nah, dari situlah akhirnya dia menjadi kota perdagangan jasa dengan mengandalkan sungainya. Nah, akhirnya dari sini kita melihat bahwa sungai dan perdagangan jasa tidak bisa dipisahkan dari Banjarmasin. Jadi di dalam buku ini intinya adalah bagaimana caranya mengoptimalkan, kemudian menormalisasi dan merevitalisasi terhadap 2 fungsi utama ini agar Banjarmasin, sungai dan perdagangan jasa. Hanya itu. Karena itulah kekuatan keunggulan kompetitifnya. Nah, inilah yang sebenarnya kemudian diimplementasikan oleh visi Kota Banjarmasin yang sampai saat ini ya. Sebagai kota sungai dan sebagai gerbang ekonomi Kalimantan. Ekonomi Kalimantan. Itu kan. Nah, tapi faktanya kan tidak pernah berhasil nih. Kita bicara kota sungai misalnya. Kondisi sungai pada saat ini dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu lebih bagus 20 tahun yang lalu. Kita bicara perdagangan jasa. Perdagangan jasa di kita ini kan sebenarnya hampir stagnasi. Karena sumber-sumber utamanya yang semestinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, misalnya kita bicarakan kita baru ekspedisi itu kan kemarin masuk kebusukan ke pasar-pasar. Nah, ternyata kan pasar Ujung Murung, Sudi Mampir, Pasar Lima, Pasar Harum Manis, kemudian di kawasan sekitar itu ditambah Pasar Lama. Ini ternyata sangat rapuh. Rapuh itu artinya kondisi infrastrukturnya itu sangat memprihatinkan. Padahal sektor jasa, perdagangan dan jasa. Padahal itu awal muasalnya tumbuh menjadi Banjarmasin. Jadi Banjarmasin. Karena kita tidak punya potensi lain. Tidak punya potensi lain. Kita tidak punya tambang. Tidak punya tambang. Pertanian tidak. Nyaris tidak ada. Sedikit kan. Perkebunan kita nggak punya. Perikanan apalagi. Jadi kita ini kan kalau ibarat negara itu kita ini sama seperti Singapura. Kota Banjarmasin ini tidak punya keunggulan, dia hanya mengandalkan bahwa dia harus bisa menjadi kota perdagangan dan jasa dan kota wisata. Nah, sungai itulah yang turunnya ke wisata. Ditambah mendorong perdagangan jasa. Kemudian perdagangan jasa ini adalah bagaimana dia misalnya menjadi seperti Baharinya. Pusat grosirnya Kalimantan. Nah, kalau kita belajar sejarah, Pasar Ujung Murung segala macam itu kan sebenarnya itu pusat grosirnya Kalimantan. Orang mengambil barang dari mulai Kaltim, Kalsel, pedalaman di Kalsel yang di atas. Masuknya melalui Kalsel, kemudian Kalteng. Masuknya mengambil barangnya itu di Banjarmasin. Jadi mereka ambil di Banjarmasin, dari Banjarmasin dibagi-bagi ke pasar ke daerah-daerah itu tadi, disitulah dia berdagang. Artinya Banjarmasin menjadi pusat awal sebelum sampai dibagikan ke pasar-pasar yang ada di daerah.
Ya, Bang, artinya kan kembali nih ke buku. Jika aku jadi walinya Kota Banjarmasin, ini kan tidak bicara soal politik. Ada tafsir misalnya soal kalau saya menjadi pemimpin Kota Banjarmasin, maka ini akan kita lakukan. Kalaupun tidak menjadi pemimpin kota, menjadi warga kota, maka ada juga yang harusnya kita lakukan. Kan dua irisan itu kan sesungguhnya kan, Bang. Nah, kalau melihat kondisi hari ini kan ditulis 2015. Ya, ditulis lama, dibukukan 2015. Nah, artinya kan sudah cukup lama nih. Masih masih relevan tidak gagasan besar yang tadi Bang Subhan tulis itu ketika kita melihat hari ini Kota Banjarmasin, atau jangan-jangan sudah bergeser problemnya? Misalnya dua ya, pokok buku ini kan sungai dan perdagangan jasa. Kita melihat sebenarnya fungsi sungai dari segi misalnya dia sebagai tadi jalan air dan tempat untuk menampung air. Nah buktinya Banjarmasin begitu hujan 2-3 jam dengan lebat mampu nggak ada mereka ngatasin? Buktinya di Unlam, kawasan Unlam Kayu Tanggi segala macam itu selalu terendam. Sehingga Unlam saat ini kan lagi menggagas untuk membuat embung di tengahnya itu. Nah itu kan memang bagian dari solusi. Nah jadi dengan dasar itulah artinya bahwa persoalan ini akan selalu berlanjut. Dan ditambah lagi Bang Rasidi, yang paling berat itu adalah persoalan pengaruh pemanasan global, warming dengan global willing, perebusan. Nah ini kan semakin memperparah nanti nih kan. Artinya bila tidak hati-hati, maka kenaikan muka air laut itu akibat mencairnya kutub utara menyebabkan muka air laut naik. Kan setiap tahunnya dia kalau tidak salah tuh saya pernah mencari data itu sekitar 0,4 cm setiap tahun dia naiknya. Kenaikan? Ya, 0,4 cm sampai 0,5 cm. Itu dalam kurun yang beberapa tahun yang lalu. Kalau 10 tahun, kalau setengah senti aja berarti 5 cm. Kalau misalnya 10 tahun, 5 tahun berarti dikalikan aja. Berarti kan kalau misalnya dia naik, makanya kan ada ramalan Kompas kan. Dalam tahun 2030 itu di pinggiran sungai, bantaran sungai itu sudah terendam sekitar 20 sampai 30 cm. Nah, 2050 lebih parah lagi. Jadi kawasan Sudi Mampir dan sekitar itu di 2050 itu air itu akan bisa naik sampai sekitar mungkin hampir selutut lah, hampir di 30 sampai 50 cm. Itu hasil dari pengamatan dunia kan itu mengenai pengaruh global. Nah, jadi kalau kita misalnya tidak hati-hati, bahaya kita. Sama dengan Jakarta, misalnya Jakarta kan terancam 2050 kan terancam tenggelam tuh. Nah, Banjarmasin pun juga seperti itu. Nah, jadi dengan dasar itulah sebenarnya alam mengajarkan sudah melalui banyaknya sungai itu, alam mengajarkan ke kita bahwa ini bagian yang dibuat oleh Tuhan untuk supaya bisa lingkungan di Kota Banjarmasin itu beradaptasi. Tapi sayangnya kita mengabaikan itu, dan faktanya sekarang terjadilah yang seperti misalnya begitu hujan ini susah kita membuang air. Bang, ini rasa-rasanya ini kan akan menjadi diskusi yang berseri kan, karena tidak cukup hanya dengan satu kali. Kita akan bedah khusus spesifik soal sungai, kita akan bedah spesifik soal perdagangan dan jasanya. Kemudian bagaimana penataan sungai hari ini? Apakah kemudian penataan hari ini hanya dipandang dari sisi estetika saja, atau kemudian bagaimana cara fungsi? Nah, kita akan masuk ke situ nanti Bang. Nah, tapi kan boleh jadi itu nanti kan di sesi berikutnya. Sekarang kita tuntaskan di awal dulu. Kan bayangan saya Bang sebagai warga Kota Banjarmasin, 2024 kan akan ada kontestasi kepala daerah kan. Kalsel, kemudian 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Dalam konteks itu kan kita butuh pemimpin yang calon-calon pemimpin yang menawarkan gagasan, menawarkan ide. Kira-kira kalau dia memimpin kabupaten A atau kota A, kota B misalnya, dia punya gagasan. Nah, salah satunya contoh misalnya Bang Subhan. Nah, kalau Bang Subhan misalnya sudah menulis ini, maka kemudian gagasannya kan ini. Nah, itu akan ditawarkan kepada publik. Nah, kita kan ingin juga diskusi model seperti ini juga disambut oleh siapa yang kira-kira nih punya hasrat untuk maju di 2024. Mestinya memang wajib seperti itu Bang Rasidi. Kalau saya kan mudah nih, tinggal di tip X di tip X yang ini kan tanda kurung udah jadi wali kota di buku. Tapi Bang, artinya kalau kemudian ini kita kan masih jauh nih kan. Kita masih setahun kan? Ya, masih setahun. Tapi setahun itu kan sesungguhnya tidak lama. Karena konon Mei itu udah masuk tahapan. Kalau kita bicara pilkada, karena pilkada kan dimajukan dari November ke September. Bang, kalau kemudian misalnya Banjarmasin kita akan pilkada nih. Bang Subhan punya punya keinginan tidak sih misalnya untuk
Kan sekian banyak pikiran dan gagasan yang selama ini dilakukan Bang Subhan, dituliskan dalam sebuah buku, kalau kemudian itu tidak dilakukan, kan hanya sebagai sebuah mimpi yang mengawang-awang saja kan? Kan hanya bisa berharap orang lain bisa melaksanakan itu. Ada punya keinginan tidak misalnya Bang Subhan ikut sendiri berkontestasi dalam rangka tadi menawarkan gagasan ini kepada warga Kota Banjarmasin? Ya sebenarnya kan untuk menawarkan gagasan itu sebenarnya tidak mesti harus menjadi ini ya, tidak mesti menjadi atau ada orang yang kita siapkan. Nah, itu kan sebenarnya itu bisa saja kan, tapi memang sepanjang beberapa periode ini kita kan berulang kali sebenarnya ini termasuk kita berikan diskusi segala, tapi secara prinsip memang kita sebenarnya jujurnya Bang Rasida sebagai warga kota yang sangat intens mengamati kota itu merasa bahwa memang kecewa lah sebenarnya, kecewa bahwa memang apa yang menjadi faktor utama yang harusnya dilakukan Banjarmasin ini agar dia bisa selamat dan berhasil ke depannya itu tidak dilakukan secara komprehensif dan secara misalnya fokus. Jadi akhirnya kan yang muncul ini hanya sebatas, mohon maaf ya agak ini ya menyampaikan, hanya sebatas polesan-polesan yang tidak menyentuh makna masalah sebenarnya yang ada di Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh yang ada saat ini. Dan saya hanya melihat hanya Pak Ritonga yang saya amati yang memang memahami konteks yang dihadapi Kota Banjarmasin sehingga fokus beliau tuh persis sebenarnya seperti yang saya amati ini. Jadi sebenarnya saya tuh mengamati ini juga berdasarkan hasil mencoba menyelami pikiran Pak Effendi Ritonga. Jadi dari dasar itulah sebenarnya Pak Effendi Ritonga tuh selalu bicara sungai, perdagangan, dan jasa. Makanya pasar Antasari dulu sebelum dirombak ini ya, itu yang masih yang lama. Itu adalah di era Pak Ritonga. Nah, jadi Pak Ritonga itu sebenarnya sudah punya pikiran bagaimana menjadikan kawasan-kawasan yang ada seputaran Sudi Mampir dan seberangnya ke Mitra segala macam itu menjadi kawasan yang akan menjadi pusat perdagangan jasa yang basisnya adalah pasar, bukan mall ya. Jadi pasar. Nah, jadi ini kenapa jadi pasar? Karena Pak Effendi Ritonga memahami bahwa kalau pasar itu multi efeknya itu sangat banyak bagi kepentingan seluruh warga kota. Jadi memicu pertumbuhan ekonomi kecil, kemudian yang akan belanja di sana juga persoalannya adalah masyarakat menengah ke bawah. Dan dengan dasar itulah ini yang beliau ingin munculkan ke depan. Nah, sayangnya ide beliau ini nggak dilanjutkan. Maka kita menulis buku ini sebenarnya pikiran kita adalah melanjutkan apa yang menjadi mimpi yang telah dinarasikan oleh Pak Effendi Ritonga. Nah, jadi kalau melihat persoalan ini sebenarnya Bang Rasidi, siapapun sebenarnya bisa untuk menjadi pemimpin itu. Kalau memang mekanisme prosedurnya itu betul-betul ingin mencari orang yang sebagai solusi. Tapi kan problem kita, perpolitikan kita kan bukan seperti itu saat ini. Tidak seperti yang kita bayangkan itu. Nah, seandainya ini kita karena bukunya nih jika sekarang artinya seandainya sistem itu bagus segala macam, kita pun berani untuk menjadi wali kota. Sistem artinya rekrut demokrasi, kemudian basisnya itu adalah persoalan bagaimana ide dan gagasan untuk ditawarkan. Kemudian ini ditampung oleh lembaga institusi yang terkait politik bahwa mereka mencari figur pertama tuh orang yang memang memiliki gagasan, bukan orang yang memiliki kemampuan finansial tinggi atau kemampuan bargainingnya tinggi. Jadi bukan seperti itu semestinya. Nah, harapan kita sih ke depan di 2024 ya. 2024 ya. 2024 tuh pemimpin yang ada di Kota Banjarmasin adalah pemimpin yang memang punya ide dan gagasan yang bisa ditawarkan ke publik, bahkan bisa diuji publikan agar bisa diketahui kemampuan yang bersangkutan. Jadi seperti itu. Jadi tidak lagi pemimpin yang misalnya gagal dalam menangani banjir, gagal dalam meningkatkan misalnya pertumbuhan perdagangan dan jasa, tapi hanya lebih banyak misalnya citra, misalnya menyampaikan bahwa jadi yang lebih banyak dibangun tuh yang hanya bisa dilihat oleh mata, artinya publik melihat, oh iya ini udah dibangun dia, padahal persoalan membangun kota itu bukan hanya persoalan pembangunan fisiknya saja, tapi persoalan meningkatkan bagaimana kehidupan masyarakat tingkat ekonominya bertambah, kemiskinannya berkurang, dan Banjarmasin harus kembali ke basis sesuai dengan visi misinya sebagai kota sungai dan gerbang ekonomi Kalimantan loh. Kita jauh dengan Kalimantan Balikpapan, kita kalah jauh. Dengan Samarinda kita kalah jauh. Jadi bagaimana kita berhayal yang namanya
menjadi gerbang ekonomi Kalimantan. Data saat ini sudah dibuka datanya. Kita kalah dengan Samarinda, kalah dengan Balikpapan. Nah, jadi sementara pada waktu yang tidak lama lagi ibu kota negara Nusantara IKN itu akan pindah ke Penajam Kalimantan Timur. Ditambah kita kehilangan gelar sebagai ibu kota provinsi kan. Nah, jadi Banjarmasin memang perlu orang baru, orang yang memang punya visi misi yang jelas. Ya, Bang, artinya terakhir singkat. Dengan segala problem yang dihadapi kota Banjarmasin, ini kan problem serius. Iya. Artinya kita butuh pemimpin yang kira-kira serius untuk menangani itu kan. Nah, pemimpin yang serius menangani itulah pemimpin yang punya gagasan, kata Bang Subhan tadi. Maka kita ingin sekali lagi problem sosial yang terjadi di kota Banjarmasin harus dibaca dalam narasi besar para pemimpin ke depan. Iya, harus seperti itu Bang Rosidi. Jadi kan makanya kan mudah-mudahan nanti ya pemimpin-pemimpin yang mungkin akan bercalon, karena kan misalnya ada sudah kan yang memproklamasikan bahwa yang ditunggu ini aku gitu kan. Nah, ini harus berani untuk memaparkan narasi atau ide gagasan yang dia tawarkan ke masyarakat kota Banjarmasin itu seperti apa. Bahkan kalau memungkinkan kan suatu saat mereka itu, kita kan kebetulan bukan kita merasa bahwa kita nih misalnya mampu atau bukan itu, tapi kita panjang mengamati kota Banjarmasin ini. Nah, lalu ayo kita duduk bisa berdiskusi mengenai, kita bedah sedalam-dalamnya mengenai kota Banjarmasin ini agar kita bisa tahu bahwa kualitas mereka itu memang memiliki kemampuan untuk merubah Banjarmasin. Jadi jangan sampai loh Banjarmasin ini sebenarnya dengan Tabalong, kalau kita data kita kan, dia kan sebenarnya Tabalong ini kan kabupaten deh. Kota Banjarmasin dan kota Banjarmasin ini kan wali kota, apa istilahnya kota. Nah, jadi Tabalong ini berada di posisi ketiga kan dia. Ya dari misalnya IPM-nya segala macam. Tapi kalau dari dia berhasil, kalau tidak salah inflasi, kan dia terbaik kan. Nah, jadi salah satu bahkan yang mendapatkan insentif dari Kementerian Keuangan. Nah, jadi ini kan Banjarmasin ini sebenarnya kan kritis sebenarnya. Tapi sayangnya kritis Banjarmasin diisi dengan solusinya itu adalah membangun infrastruktur, yang infrastrukturnya tidak berhubungan langsung dengan persoalan yang dihadapinya. Dengan persoalan yang dihadapi. Iya. Oke, Bang, artinya ini menjadi menarik. Ini bukan tentang orang, ini bukan tentang siapa, tapi ini tentang gagasan. Kita butuh pemimpin atau calon-calon pemimpin, siapapun nanti akan berkontestasi di 2024, orang-orang yang kira-kira sekali lagi menawarkan gagasan, menawarkan pikiran sebagai sebuah proposal kepada publik, publik kota Banjarmasin. Karena itu yang kita tunggu. Kita jangan sampai lagi kaget ketika banjir 2021, mudah-mudahan tidak terulang. Tapi kalau kemudian kita tidak melakukan upaya yang tadi kita cemaskan, Bang Subhan cemaskan itu, ya boleh jadi kita akan menghadapi kejadian yang lebih parah daripada itu. Kira-kira seperti itu. Nanti kita akan memang Bang Rasi kalau banjir ini ya, kalau tidak hati-hati, karena alam itu dari dulu tidak semakin baik. Tidak semakin baik. Jadi kalau dia sudah nyerang sekali, maka serangan berikutnya tuh minimal sama dengan seperti serangan kemarin. Bahkan kecenderungan tuh selalu lebih daripada serangan kemarin. Bukti dari sejarah. Dulu udah pernah Banjarmasin mengalami itu menaik terus kan. Bang, artinya kalau kemudian hujan itu dalam situasi yang normal, tetapi daya tampungnya tidak normal, maka tadi yang kita cemaskan pasti akan terjadi. Iyalah. Oke, baik, terima kasih Bang Subhan waktunya. Kita akan lanjutkan nanti kita nanti akan bedah spesifik. Bicara tentang gagasan pergagasan yang ada dalam buku Bang Subhan ini. Setidaknya kan ini menjadi bagian gagasan ditawarkan kepada warga kota Banjarmasin. Entah siapapun nanti akan bercalon, yang akan berkontestasi, maka kita titip pesan-pesan ini. Yang penting dengan kita membedah ini, saya berterima kasih dengan kita membedah nostalgia masa lalu ini. Ini kan 2015 nih kan, nostalgia 10 tahun yang hampir 10 tahun yang lalu kan. Hampir 10 tahun. Nah, dengan kita membedah buku ini atau mendiskusikan buku ini, mudah-mudahan nanti para pihak yang berminat jadi wali kota juga bersiap untuk membuat menarasikan gagasannya dalam bentuk tulisan atau apapun itu dan didiskusikan kepada publik. Dan ngopi ini bisa menjadi ruang. Ini bisa mengundang mereka kan? Ya, kita ingin ngopi ini Bang menjadi bagian kontribusi kita lah. Bahwa kita masing-masing kan punya andil, punya peran. Nah, kira-kira ngopi ini menjadi bagian peran kita untuk bersama-sama karena kita cinta dan peduli dengan kota Banjarmasin. Kan kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih lagi Bang Subhan. Demikian untuk kebersamaan kita dalam ngopi spesial ekspedisi Banjarmasin, bicara tentang gagasan, bicara tentang ide membangun kota Banjarmasin ke depan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.